Pemirsa, pemerintah menyebut Indonesia darurat tindak pidana perdagangan orang. Sepanjang tahun 2017 hingga 2022 tercatat ada 2.556 maksud saya korban perdagangan orang, di mana sebagian besar korbannya merupakan kelompok rentan seperti wanita, yaitu sebesar 46,14% dan anak-anak sebesar 50,79%. Bahkan tercatat sepanjang tahun 2020 hingga 2022 ada hampir 2.000 jiwa meninggal akibat TPPU ini. Nah, lalu bagaimana tanggapan dari DPR RI khususnya Komisi 3 yang mengawasi penegakan hukum terkait dengan TPPU ini? Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI, yaitu Bapak Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat. Nah, baik Pak, langsung saja nih Pak. Sebelumnya saya ingin tahu dulu nih Pak, bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus TPPU ini? Sebenarnya apa yang menjadi penyebab meningkatnya eskalasi terkait dengan kasus ini Pak? Ya, jadi Komisi 3 itu concern betul ya. Dan kemarin kita juga mengangkat lagi soal keseriusan kita terhadap darurat tindak pidana orang ini, dan kita mendukung penuh sikap Presiden yang membentuk jalan keluar yang cepat dalam bentuk Satgas yang langsung dipimpin oleh Polri ya. Apa yang menjadi penyebab gitu? Tentu pertama minimnya pengawasan di pintu-pintu masuk dan keluar daerah Indonesia lewat laut. Misalnya saya menengarai dan kami pernah menangani di daerah pantai Selat Malaka, ya, daerah Tanjung Balai, Asahan, Batubara, itu kapal-kapal tongkang kecil yang sedemikian rupa digunakan oleh tanda kutip mafia-mafia inilah, saya sebut mafia orang lah, saya bilang begitu, diperjualbelikan. Dan jadi salah satu penyebab utamanya kosongnya atau minimnya pengawasan di situ. Nah, oleh karena itu kita minta kemarin juga kepada Menteri Hukum dan HAM untuk serius menjaga soal-soal lintasnya ya. Kemudian juga tentu Mabes Polri dalam hal ini Barreskrim dan jajaran sampai ke bawah. Lalu yang kemudian yang penyebab lain lagi adalah soal ekonomi. Ada soal yang berat ekonomi ini, dan sehingga diiming-imingi untuk keluar negeri dengan jalur-jalur yang ilegal. Nah, karena jalur ilegal maka disebut tindak pidana orang itu. Nah, lalu tindakan cepat yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian ini apa Pak? Karena kan masih banyak juga nih pelaku yang belum tertangkap, Pak. Saya kira karena sudah perintah Presiden, udah nggak bisa lagi ditawar-tawar, 24 jam full kerja ini. Dan kemarin saya cek teman-teman di level bawah, di Polda sampai Polres, sudah langsung menjalankan operasi ini. Dan kita harap dalam 1-2 bulan ini harusnya sudah ada hasil yang maksimal yang dilaporkan kepada Presiden. Nah, ini kan Kapolri juga dalam waktu dekat ini sudah membentuk Satgas penanganan TPPU ini Pak. Nah, kira-kira gebrakan apa nih Pak yang harus dilakukan? Karena kan ini merupakan transnational crime Pak, lintas negara. Nah, kira-kira apa nih Pak gebrakan? Iya, jadi ini sebenarnya kejahatan kemanusiaan ini sudah berlangsung lama sekali dan seolah berulang dari tahun ke tahun, dan akhirnya mencapai puncaknya. Karena itu Satgas ini harus bekerja super cepat, dan saya kira bisa karena alat dan peralatan teman-teman di Polri juga cukup, dan tinggal mengerahkan saja dan menjalankannya dengan baik. Saya kira jalan. Saya sudah cek kemarin ke Polres Asahan, Polres Tanjung Balai, mereka sudah langsung membentuk tim dan langsung bekerja. Nah, ini juga Presiden juga meminta agar tidak ada yang membackingi Pak dalam kasus ini. Karena kan Kepala PMI juga mengaku telah menyerahkan 5 para pelaku TPPO yang diduga dilindungi oleh oknum dari pemerintahan. Nah, kira-kira bagaimana Pak melihat? Sudahlah, sikat sajalah. Jadi saya kira ini kejahatan yang paling biadab ya. Memperjualbelikan manusia begitu, ini tidak bisa diampunin. Nama-nama itu yang sudah diserahkan, siapapun di belakangnya, jadi sikat saja, tidak ada lagi ampun, karena ini memang kejahatan yang luar biasa. Saya mendukung itu, dan aparat penegak hukum tidak usah ragu-ragu, siapapun di balik itu disikat saja. Komisi 3 membackup secara penuh.
Nah, terakhir Pak, tindak lanjut dari Komisi 3 Pak dalam kasus ini kira-kira ke depan seperti Ya, dalam beberapa hari ke depan, meskipun masih dengan program anggaran, tapi kita akan memanggil Kabar Eskrim dan itu akan kita perjelas dan bagaimana tindak lanjutnya, termasuk anggaran untuk itu supaya main cepat dan saya kira bisa lebih cepat lagi. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Dan baik, demikian pemirsa hasil wawancara saya dengan salah satu anggota dari Komisi 3 DPR RI yaitu Bapak Hinca Panjaitan. Nah, tadi ada beberapa poin yang disampaikan bahwa Komisi 3 mendukung penuh upaya aparat kepolisian khususnya Satgas penanganan TPPO ini untuk memberantas kasus TPPO secara tuntas. Nah, dan ia juga mengatakan bahwa siapapun pelaku yang dilindungi oleh oknum-oknum pemerintahan harus ditindak secara tegas tanpa memandang bulu. Nah, ia juga mengaku akan terus mengawasi kasus ini di Komisi 3 sampai kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Dan demikian laporan saya, pemirsa, kembali ke studio.